Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sudah sarapan semua? Belum. Belum. Nanti habis ini bisa sarapan ya. Ya. Sekarang kita belajar dulu. Iya Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Muhusman hadir. Miftahul Khairi Hadir. Isnaini Fadriyah, Nurul Aida Suryani, Ainun Najib, Hadir. Alif Hafin Husairi, Hadir. Rahmat Yasin, Hadir. iya. Septiara Ayu Ramadhani, Ramadina ya. Iya Pak. Saidah Prilia, Hadir. Salman Firmansyah. Itu gak masuk, Pak. Nggak masuk, kenapa? Gak tahu, sakit kayaknya. Ada Gak ada. keterangan? Nggak ada. Oh, COVID. Baik, sebelum itu ada sedikit motivasi dari Bapak ya. Intinya jangan pernah patah semangat untuk belajar karena dunia tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Iya Pak. Ada yang tahu tentang materi yang kemarin? Ada yang masih ingat? Enggak. Kita kemarin kan membahas tentang investasi ya. Ada yang masih ingat apa itu investasi? Investasi itu adalah penanaman modal. Jadi investasi itu ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Untuk materi yang sekarang ada yang tahu? Ada yang tahu materinya? Konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen. Jadi sebelum Bapak masuk materinya, anak-anak, perilaku konsumen dan produsen di sini adalah dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan, seperti Tom and Jerry tidak bisa dipisahkan. Itu perilaku konsumen di sini kalau di IPA-nya itu lebih dikenal dengan simbiosis mutualisme, yaitu perilaku yang saling menguntungkan satu sama lain. Pengertian teori konsumen. Jadi di sini dijelaskan tentang pengertian teori konsumen, yaitu membahas tentang bagaimana konsumen membuat keputusan tentang pembelian barang atau jasa. Jadi konsumen di sini menjelaskan bagaimana kita membeli barang atau jasa. Seperti contoh apa yuk? Ada yang tahu contoh dari perilaku konsumen di sini? Ada yang tahu contohnya? Apa? Ada yang tahu contoh dari perilaku konsumen? Tidak ada Pak. Lupa Pak. Sebenarnya perilaku konsumen ini kita sudah melakukan di kehidupan kita sehari-hari, seperti membeli barang di pasar, membeli apa lagi? Membeli makanan di warung. Ya kan, itu semua kegiatan konsumen. Gitu. Paham di sini? Ya. Jadi konsumen di sini ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang salah satunya itu tentang utilitas. Ada yang mengerti apa itu utilitas? Enggak, Bapak. Ada yang tahu? Di sini kan sudah dijelaskan utilitas. Ya betul. Utilitas di sini adalah kepuasan kita dalam membeli suatu barang atau jasa. Contohnya seperti ini. Ini kan aqua ya. Ini harganya berapa biasanya? 3.500. Dan Mbak ini membeli dengan harga 10.000. Itu sebenarnya masuk harga pas atau tidak? Tidak kan? Karena harganya terlalu mahal. Tapi Mbak ini suka terhadap aqua yang labelnya klub.
itu kan memiliki kepuasan tersendiri terhadap barang ini kan? Ya. Paham? Ya, Paham. Pak. Jadi itu yang dinamakan utilitas adalah kepuasan diri kita sendiri. Dan selanjutnya itu menurut hukum permintaan semakin tinggi harga dan barang atau jasa. Ada yang mengerti apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan di sini semakin barang itu harganya tinggi, semakin kecil permintaan. Paham? Contohnya saja apa ya? Seperti papan ini. Papan ini jika dihargai 1 juta, bakal ada yang mau beli? Enggak. Kalau Tapi kan- harganya 100.000, Insya Allah ada. Pak. selalu ada kan? Karena murah. Ada yang ditanyakan tentang konsumen di sini? Tidak paham ya? Kita lanjut ke pengertian produsen. Jadi produsen di sini adalah membahas tentang bagaimana produk membuat keputusan tentang produksi. Jadi kesimpulannya anak-anak, konsumen di sini adalah lembaga yang membuat barang atau jasa. Contohnya apa? Ayo Saida. Ada yang tahu contoh dari produsen? Produsen itu menghasilkan sesuatu yang akan dijual. Ya, betul. Contohnya seperti apa? Perusahaan, benar. Apa lagi? Rumah. Rumah, warung, yang menyediakan barang atau jasa seperti itu. Jadi yang harus dilihat sebelum kita memproduksi barang di sini adalah tentang perhitungan biaya produksi pendapatan. Yang dimaksud di sini, Mas, dengarkan ya. Yang dimaksud di sini adalah tentang biaya yang dikeluar dalam melakukan pembuatan suatu barang. Contohnya saja seperti sound ini. Sound ini biaya pembuatannya itu 1 juta. Lantas kita jual seharga 500.000. Itu kita sebagai produsen mengalami kerugian apa keuntungan? Kerugian, benar sekali. Jadi kalau kita membuat suatu barang, karena kita memiliki usaha, itu yang kita harus perhitungkan di situ adalah harga biaya produksi. Jadi jangan sampai kita sebagai produsen menjual barang dengan harga lebih murah dari biaya produksi, seperti itu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian konsumen dan produsen di sini? Tidak, Bapak. Tidak, berarti paham ya? Paham. Jadi anak-anak bisa disimpulkan jika ada produsen dan konsumen di sini dipisahkan, itu otomatis tidak mungkin Terjadi. Jadi bagaimana bisa dipisahkan kalau produsen itu membuat, kalau cuma dibuat tidak ada konsumen, tidak ada yang membeli, itu kan percuma. Yaitu sebaliknya, jika cuma ada konsumen, cuma ada orang yang memakai tapi tidak ada yang membuat, itu kan percuma juga. Ya. Jadi konsumen dan produsen di sini tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk tugasnya anak-anak di minggu depan kalian mencari contoh dari perilaku konsumen dan produsen. Harus beda ya, satu persatu ya. Ya, Pak. Dari contohnya ya. Ya. Mungkin cuman ini ya yang bisa Bapak sampaikan di siang hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, kan habis ini ada pergantian jam ya. Ya. Tetap semangat, oke? Oke, Iya. Pak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.